Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Fabian, NPM 2010171. Saya mahasiswa kelas Jum 8 dari Institut Bakti Nusantara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu audit sistem informasi serta mereview dan menelaah salah satu jurnal tentang audit sistem informasi. Baiklah, sebelum kita lanjut mereview salah satu jurnal tentang audit sistem informasi, kita perlu tahu dulu apa itu audit sistem informasi. Jadi, audit sistem informasi adalah sebuah proses pengumpulan dalam rangka menilai bukti-bukti dalam proses penentuan apakah sistem komputer dapat menjaga integritas data dan mengamankan aset sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Apa saja tujuan dari audit sistem informasi? Di sini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama mengamankan aset, yang kedua menjaga integritas data, yang ketiga menjaga efektivitas sistem, dan yang keempat mencapai efisiensi sumber daya. Adapun tools yang dapat kita gunakan untuk audit sistem informasi adalah menggunakan kerangka COBIT. Konsep kerangka COBIT kerja dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu kriteria informasi, yang kedua sumber daya TI, dan yang ketiga proses TI. Selanjutnya, kerangka kerja terdapat 4 domain yang utama. Yang pertama yaitu Planning and Organization atau VO. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan perhatian atas identifikasi bagaimana TI secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua ada Execution and Implementation. Yang nomor 2 ini untuk merealisasikan strategi TI. Solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu Delivery on Support atau DS. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari TI. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem teknik informasi dan hasilnya, dan juga proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem TI tersebut dengan efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ada Monitoring and Evaluation. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lain. Selanjutnya di sini ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua di sini ada kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan menyebarkan angket yang akan disebarkan kepada sejumlah responden. Yang ketiga wawancara. Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Di sini ada 3 metode analisis data, yaitu yang pertama ada analisis tingkat kematangan saat ini, yang kedua ada analisis tingkat kematangan yang diharapkan, dan yang ketiga ada analisis kesenjangan. Selanjutnya, apa saja sih yang dipelajari di audit sistem informasi? Di sini saya akan menjelaskannya. Audit sistem informasi itu menjelaskan proses penelaahan dan evaluasi pengendalian internal
dalam EDP maupun pemanfaatan komputer oleh auditor untuk melaksanakan beberapa pekerjaan audit yang tidak dapat dilakukan secara manual, sehingga dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Audit sistem informasi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu audit sistem informasi berbasis risiko, yang kedua audit sistem informasi berbasis kendali, dan yang ketiga audit sistem informasi berbasis komputer. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang audit sistem informasi dan review tentang jurnal audit sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.